tadi Ibu Gembala sudah mengingatkan, bukan hari Minggu ya. Jadi saya tidak menyampaikan selamat hari Minggu. Kita hari ini berkumpul di sini karena ini adalah hari Kamis, bukan ya? Ini adalah Ascension Day. Ini adalah hari yang sangat penting, hari kenaikan Kristus ke surga. Dan ini flyer yang dibuat Bapak Rohani bahwa kita sekarang beribadah di sini, kita mau mendapatkan apa yang Tuhan mau katakan dalam hari kenaikan Yesus hari ini. Ya. Ada 4 kejadian yang mengubah dunia. Pertama, kelahiran. Natal kemarin kita merayakan kelahiran. Kedua, kebangkitan. Belum lama kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini yang ketiga kita memperingati merayakan kenaikan ke surga. Ya. Dan satu lagi yang belum terjadi tapi pasti terjadi, peristiwa yang juga mengubah dunia. Kedatangan Yesus kami. Dia lahir, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. 4 peristiwa yang kita harus selalu sadari, dan karena itu kita mau terus mengejar kebenarannya. Dan sekarang kita mau memperkatakan, mendeklarasikan nats pembimbing. Seperti biasa saya undang kita mari bangkit berdiri, kita ucapkan bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 8b. Kita katakan 1, 2, 3. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk saudara-saudara. Ini adalah satu bagian dari yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum menjelang dia naik ke surga. Dan seperti biasa, arahan Bapak Rohani, kalau kita belajar satu teks kita mesti belajar konteksnya, dan saya mau mengajak kita untuk membaca 2 bagian dari firman yang merupakan latar belakang dari peristiwa Ascension Day ini. Mula-mula kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya. Kita akan membaca secara bersaut-sautan, dan saya akan baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca yang ganjil. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, itu bagian pertama. Bagian kedua kita akan lihat dari Lukas 24, 48 sampai 53. Saya akan baca yang genap, Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan memberi kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, puji Tuhan, kita akan merenungkan baik dari Kisah Rasul maupun dari Lukas. Apa hubungannya Kisah Rasul sama Lukas? Saya tanya sama Koas nih. Nah, apa hubungannya Kisah Rasul sama Lukas? Kemarin kita ibadah keluarga, saya tanya begini sama keluarga saya, yang menulis Kisah Rasul siapa? Kemarin yang langsung menjawab Bapak Riro. Jawabnya apa? Paulus. Salah. Riro baru jawab yang betul.
Siapa yang menulis Kisah Rasul? Dokter. Makanya saya suka sama Lukas ini karena satu profesi dengan saya. Jadi baik Kisah Rasul maupun Injil Lukas ditulis oleh sejawat saya, Dr. Lukas. Oke, kita akan lihat Kisah Rasul 1 ayat 9. Ini peristiwa yang kita peringati hari ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tuhan Yesus naik ke surga. Dan di ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Lalu ayat 11, dan 2 orang itu berkata begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama. Artinya, Jesus is coming. Jesus is coming soon. Ini hal pertama yang kita mau renungkan pada peringatan Ascension Day ini. Jesus is coming. Jesus is coming soon. Are you ready? Yang penting adalah pertanyaannya, are you ready? Siap gak kita? Yesus mau datang segera. Siap gak kita? Ini ayat yang tadi. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga. Kalau kita ditanya, kalau saya ingat-ingat kehidupan roh saya sebelum saya dimuridkan di sini. Kalau saya ditanya pertanyaan ini, Jesus is coming, are you ready? Kalau ini sebelum saya masuk di sini, saya harus jujur katakan, saya nggak siap. Walaupun saya sudah pelayanan, saya sudah aktif di persekutuan doa, tapi saya harus katakan saya nggak siap. Kemarin di retreat di sesi pertama saya kan kita lihat ada 2 jalan, ke kiri ke kanan. Yang satu terus menuju neraka, yang satu terus menuju bersama Allah. Kalau kita terus fokus pada satu tujuan, kita akan ketemu di tujuan tersebut. Tapi kalau pindah-pindah, sebentar ikut Tuhan, sebentar dunia dulu, sebentar ikut Tuhan, itu kan nggak maju-maju. Bertahun-tahun saya kayak begini, nggak maju-maju karena sebentar kedagingan, sebentar firman, nggak maju-maju. Makanya kalau ketika itu Tuhan Yesus datang, saya nggak siap. Puji Tuhan saya bertemu gereja ini, dimuridkan di sini dan sekarang. Kalau ditanya, pasti jawaban saya, I am ready. Mari sama-sama kita katakan, I am ready. I am ready. Saya mau kita pastikan, kita siap. Kita siap. Karena kedatangan Yesus kedua kali sebetulnya itu ada dua pemahaman. Pertama, dunia, untuk tingkat dunia, untuk level dunia ketika sangkakala berbunyi, semua orang melihat dia datang kan? Dan terjadilah perubahan, ada yang kesana, ada yang kesana. Tapi di pribadi bisa terjadi sementara dunia masih belum nggak berubah. Tiba-tiba saja kan saya pernah cerita, berkali-kali saya cerita murid saya ketika umur-umur kayak mereka ini 23-an, ketika sedang di penyakit dalam, terdiagnosa kanker usus besar, tapi dia rahasiakan sama saya. Lalu dia selesai, dia intensif, di tempat intensif dia meninggal. Dan itulah buat dia, itulah saat dimana dia akhirnya harus mempertanggungjawabkan dan hidupnya antara kesana atau kesana. Dunia masih seperti itu. Untuk pribadi itu bisa terjadi. Makanya banyak orang tidak siap. Pasien banyak sekali yang bilang sama saya, hampir semua pasien bilang, dokter, saya takut mati. Mungkin penyakitnya tidak bikin kematian, tapi takut mati. Jangankan pasien, perawat-perawat kalau visit bareng saya banyak yang juga curhat, dokter kalau bicara soal mati saya takut. Orang takut mati karena tidak ready. Kenapa tidak ready? Kenapa tidak siap? Ketika ini pengajaran Bapak Rohani, awal-awal saya member di gereja ini. Member. Ini yang diajarkan kepada kami awal-awal di Markom dan yang bilang, ketika manusia jatuh dalam dosa,
kemuliaan Allah hilang, gitu ya. Ada 5 kemuliaan yang hilang. Hidup yang mulia, posisi yang mulia, sudut pandang yang mulia, warisan yang mulia, tujuan juga. Orang yang kehilangan hidup yang mulia pasti tidak ready untuk fakta Yesus datang. Pasti tidak ready. Orang yang tidak punya hidup yang mulia pasti nggak siap menerima, menyambut Yesus datang kedua kali. Pasti nggak siap. Dan itulah saya dulu. Hidup yang mulia itu ketika itu belum saya miliki, walaupun sudah aktif pelayanan. Dan saya mau, kalau di sini ada Dokter Ben, Dokter N. Selna sudah lewat IPD Koja. Kalau untuk mereka sudah saya ajarkan. Kalau untuk yang 2 ini karena masih baru, sekalian ya nanti kalian capture nanti ini ya. Ini adalah doa pendek yang sangat esensial yang selalu saya ajarkan murid-murid untuk kalau pasien perlu kita doakan untuk terima Yesus. Inti-inti yang penting di sini. Kalau kita mau mengubah hidup yang tidak mulia, hidup yang hilang kemuliaan Tuhan, berubah menjadi hidup yang mulia, kita melalui proses yang namanya terima Yesus. Ketika terima Yesus, sebagian orang itu mau tahu, tapi sebagian orang kayak apa sih? Dan ini selalu saya jadikan pegangan murid-murid ngomong ini ya ke pasien kalau kita mau bimbing dia terima Yesus. Pertama kita harus katakan, Tuhan saya memerlukan Engkau. Itu pertama-tama kali itu berarti dia buka hati kan? Dia itu kedua, saya membuka pintu hatiku, terima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan. Bukan hanya juru selamat. Kalau hanya juru selamat, sesudah selamat udah kita hanya di justification, kita nggak masuk di sanctification. Tapi juru selamat dan Tuhan. Kalau Tuhan berarti dia terus menjadi penguasa dalam hidup kita. Amin. Saya mengaku dosa saya. Kita harus mengaku secara spesifik dosa apa yang kita perbuat. Banyak orang Kristen sangat terbiasa dalam doa bilang Tuhan ampunilah kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan tidak minta itu loh. Tuhan minta pengakuan dosa. Ingat ya 1 Yohanes 9, 1 ayat 9 ya. Mengaku dosa. Baru kemudian kita bilang terima kasih Tuhan sudah mengampuni. Dan kemudian kita katakan kuasailah tahta hatiku. Ini penting. Karena banyak orang sudah terima Yesus, tetap menguasai hidupnya sendiri, tidak serahkan hari demi hari, langkah demi langkah untuk Tuhan yang pimpin. Aku yang atur Tuhan duduk tenang-tenang aja. Kayak kemarin di sharing saya di sesi pertama kan, Tuhan udah masuk dalam hatiku, udah santai-santai aja Tuhan akan berubah sendiri. Saya tinggal ya Tuhan, saya mau mengerjakan tugas-tugas saya. Itu yang membuat kita tidak masuk dalam sanctification. Kuasai tahta hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi. Pembentukan sangat penting. Dan ini melalui pemuritan. Saya sangat bersyukur di gereja ini pemuritan sangat giat. Ada ketua kelas pemuritan, ketua kelas abadi. Saya bersyukur di gereja ini kita terus-menerus dimuridkan. Nah, kalau kita sudah masuk dalam hidup yang mulia, maka kita akan lanjut, harus lanjut ke posisi yang mulia. Tidak cukup hanya terima Yesus selesai, tapi posisi kita juga harus dibenarkan. Siapa yang pernah mengalami, aduh nggak ada sinyal, coba jalan ke sana ada sinyal nggak? Coba jalan ke sana. Selama kita nggak ketemu sinyal, kita nggak bisa terima apa-apa. HP kita nggak ada fungsi. HP kita nggak ada. Kita harus berada pada lokasi yang tepat yang bisa terima sinyal itu. Di roh kita harus pada posisi yang tepat di hadapan Allah agar apapun yang Dia mau sampaikan kita bisa. Kalau tidak, Tuhan Allah tetap pada keberadaannya sebagai Allah yang maha kasih, maha baik, maha segala, tapi nggak sampai ke kita karena kita di posisi yang tidak tepat. Ini ada inspirasi Bapak Rohani ini tahun 2020 nih kayaknya, udah lama, udah 6 tahun yang lalu, tapi itu masih saya simpan. Ketika seseorang berada pada posisi yang tepat di hadirat Allah, Allah menghembuskan hidup dari dalam dirinya sendiri ke dalam orang itu, yang membuat orang itu bukan hanya menjadi hidup,
tapi orang itu juga mengalami proses perubahan-perubahan hidup seperti yang Allah rancangkan dari semula. Kalau kita ada di posisi yang tepat di hadirat Allah, rencana Allah dalam hidup kita akan terwujud. Dan itu akan membuat kita mencapai tujuan Tuhan, hidup yang mulia itu. Dan ini posisi yang tepat. Seperti apa sih posisi yang tepat? Ini sudah sering ya kita bahas ya. Aku di dalam kamu, Yesus di dalam kita, dan kamu di dalam aku. Firman-Nya di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ini sudah spesialisasinya Pastor Cakra, dan saya pernah sampaikan juga dalam 4 sesi hidup dalam Tuhan. Ini sudah kita sangat-sangat sering dengar di sini. Ini posisi yang tepat. Dan untuk terus terhubung, jangan lupa kita harus selalu melakukan pernapasan rohani. Karena saya dokter, tentu inhale exhale itu selalu kita perhatikan. Kalau pasien inhale exhale-nya sudah berhenti, namanya apnu kalau bahasa medis. Kalau bahasa kita COVID. Inhale dan exhale harus terjadi terus menerus, sambung menyambung. Nggak bisa kita hanya inhale terus tanpa exhale. Kita exhale terus tanpa inhale. Jadi doa dan firman harus selalu, inhale itu seperti firman datang, exhale itu seperti doa. Orang Kristen banyak yang rajin sekali berdoa, tapi tidak baca firman. Itu mati. Hanya exhale, tidak ada inhale, mati. Karena orang kalau hanya doa aja, apa sih isi doa? Minta ini, minta itu, pasti itu isinya. Minta ini, minta itu. Tuhan tidak dimuliakan dong ya. Kepentingan kita. Jadi jangan, banyak yang merasa saya mencintai Yesus. Buktinya apa? Saya berdoa. Doanya mah mencintai diri sendiri ya. Minta ini, minta itu. Pernafasan rohani akan membuat kita terus terhubung. Dengan demikian, kalau ditanyakan, semua akan menjawab, yes, I am ready. Yes, I am ready. Saya mengundang murid saya, Kelvin. Silakan. Ini namanya Kelvin. Saya akan stop share supaya Kelvin muncul di TV. Ada ini enggak? Oke, jadi Kelvin mau menceritakan bagaimana dia dari nggak ready menjadi ready, gitu ya? Ya, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Jadi saya pertama bersyukur bahwa saya bisa saksian di depan Bapak Ibu teman-teman sekalian, menceritakan mungkin ya sedikit kurang lebih apa yang udah saya alami dan saya jalani selama ada di IPD Koja bersama Dr. Susan juga. Mungkin kalau ditanya saya yang dulu gitu, apakah ready kalau Tuhan datang kedua kalinya? Itu saya jawab secara tidak langsung ya, nggak ready gitu. Karena hidup saya masih berantakan, apa yang saya kejar juga saya belum tahu gitu. Hidup ya jalan-jalan aja gitu. Menjalani hidup dari pagi, bangun, makan, tidur, terus udah hari udah berlanjut lagi gitu. Hari udah lewat 1 hari, lewat 2 hari, dan saya bersyukur gitu pada saat kemarin ketemu pertama kali sama Dr. Susan lewat Zoom, ditanya, menurut kamu terima Tuhan itu sekali atau berkali-kali? Saya mikir lama, kayaknya udah berkali-kali sih Dok. Tapi setelah berbincang begitu lama, kalau berkali-kali berarti kita nggak punya rasa tanggung jawab, karena ya kita semaunya aja. Kadang kita hidup dalam dosa, kadang kita hidup dalam kebenaran gitu. Makanya saat Dr. Susan bilang terima Tuhan itu sekali, jadi kita punya tanggung jawab, punya hal yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tentunya nggak berakhir di sana. Pada saat kita udah terima Tuhan, udah kelar gitu. Yang Dr. Susan bilang selesai, enggak, kita masih ada kehidupan selanjutnya. Caranya dengan apa? Caranya dengan saat teduh. Saya dulu juga masih sering banget bolong saat teduh. Kenapa? Karena saya merasa capek. Itu setelah seharian di rumah sakit,
dari pagi sampai malam, terus pagi-paginya harus bangun lagi. Untuk saat itu tuh rasanya kangen kasur gitu. Oke, enggak, cuma bentar doang. Apalagi kalau misalnya saya jaga sampai jam 10 gitu. Kalau salah satu dokter tuh kita harus bangun jam 4 gitu untuk ke rumah sakit lagi kalau pasien, dan di kasur tuh cuma mungkin gak nyampe 5 jam gitu, harus bangun lagi. Makanya saya berpikir bahwa ya ini harga yang harus dibayar gitu. Selalu suka dengan kalimat bayar harga, karena Tuhan tuh udah mau bayar harga buat kita, dan kenapa kita nggak melakukan hal yang sama? Betul. Itu makanya saya berpikir bahwa hidup ini nggak hanya sekali lewat, ada begitu banyak hal yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Saya berdiri di sini pun juga ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan yang bisa saya sharingkan, saya beri kesaksian, dan saya pun mau mengerjakan tugasnya Tuhan yang Tuhan bilang bahwa Tuhan udah naik, dan Tuhan menitipkan tugas bahwa berkatakanlah, pergilah ke seluruh ke ujung, sampai ke ujung bumi, dan baptislah dan beritakan firman gitu. Jadi nggak berhenti sampai di sini. Apalagi saya merasa bahwa sangat-sangat bersyukur bisa ikut kemarin dalam family camp, diberkati oleh firman-Nya, diberkati oleh kebersamaannya juga, lewat pelayanan, lewat bagaimana kita visit pasien gitu. Apalagi saya juga koas yang nanti akan di dokter, posisi saya pasti akan lebih dekat ke pasien, dan itu pun akan jadi salah satu jalan yang Tuhan perlihatkan bahwa ini loh jalanmu yang lebih dekat, bagaimana kamu bisa menyampaikan firman ke pasien, bagi pasien yang mungkin sudah tahu firman tapi belum melakukan. Dan saya bersyukur bahwa ada jalan Tuhan yang Tuhan berikan di sana. Dan di saat kalau sekarang ditanya setelah melewati berbagai macam perjalanan, diberkati oleh orang-orang sekitar, apalagi Dokter Susan yang selalu mengingatkan kalau Jesus is coming, are you ready? Aku jawab, I'm ready. Kelvin ini IPD 65 ya? 65. Di sini ada Dr. Ben, semua pasti masih ingat IPD 41 ya? Dan ada Dr. Chandra IPD 44 itu pasti ya? 48. Puji Tuhan tetap kembali ke sini. Puji Tuhan. Dr. Chandra sih sekarang di Ambon ya? Baik, kita lanjut. Tadi yang pertama adalah Jesus is coming. Yang kedua, ada agenda kerajaan. Dalam Kisah 1 ayat 6 tadi kita sudah baca, bertanyalah mereka kepada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika itu, Israel itu sedang dijajah oleh Romawi. Dijajah pasti nggak enak. Kita kan juga pernah mengalami bangsa Indonesia dijajah, kita belajar sejarah, walaupun kita nggak mengalami, tapi kita kan baca sejarah, aduh nggak enak banget, pasti pengen merdeka, gitu ya. Jadi ketika orang Israel melihat tokoh bernama Yesus ini, begitu berkuasa, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa memerintah alam ya, badai taufan bisa tenang, wah ini luar biasa. Pasti tokoh ini bisa membebaskan kita dari penjajahan sehingga kerajaan Israel bisa jaya seperti zaman Raja Daud dulu. Tapi kan begitu kan? Jadi mereka berharap Yesus akan menjadi raja secara fisik di Israel. Tapi Tuhan nggak merencanakan itu. Yang ada dalam rencana agenda Allah adalah kerajaan surga, kingdom of God, kerajaan Allah. Itu yang ada dalam agenda Allah. Ini agenda kerajaan ini saya munculkan juga di Family Camp. Ini saya cepat saja bahwa sejak 2000 tahun yang lalu agenda kerajaan Allah terus bergulir, dan kita lihat terus makin kesini, dan ini sekarang sudah Bapak Rohani katakan injury time. Sudah sangat dekat waktunya. Ini waktu tambahan sebenarnya. Kenapa Yesus tidak datang dalam Kisah 3 ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus
di zaman dahulu. Pemulihan ini yang harus terjadi dan kita semua yang ada di sini kita terlibat dalam pemulihan itu. Amin. Kita terlibat, kita kaki dan tangan Allah untuk mewujudkan pemulihan tahta Yesus. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera. Segera di Wahyu berapa ribu tahun yang lalu ini ditulis. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Lalu ada orang yang sinis. Dari dulu dibilang segera sampai sekarang belum kiamat juga. Ada kan orang yang sinis seperti itu? Ingat Petrus berkata apa? Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Di 2000 tahun yang lalu di mata Tuhan 2 hari aja loh. Di mata Tuhan 2 hari aja. Jadi betul-betul sudah dekat sebetulnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ya kan? Amin. Tapi kalau sekarang dia masih belum datang juga karena dia sabar kepada manusia yang menghendaki kalau boleh jangan ada yang binasa. Kalau boleh semua orang berbalik dan bertobat. Tapi kalau orang tetap mengeraskan hati, maka tentu saja dia akan mengalami yang di Yohanes 10 ayat 10, iblis selalu berusaha apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai nggak bisa bertobat lagi. Seperti yang dialami oleh Yudas yang diajarkan kepada oleh Bapak Rohani beberapa waktu yang lalu. Pastikan kita memanfaatkan masa ini. Ini agenda kerajaan yang di-sharingkan oleh Bapak Rohani sudah berkali-kali dan saya juga pernah men-sharingkan ini Kingdom Blueprint, pertama di Desember 2023 dan kedua di Januari 2024. Ada agenda kerajaan yang tujuannya adalah kemuliaan Allah. Agenda kerajaan. Kita pastikan bahwa kita terlibat dalam pemulihan yang Tuhan inginkan. Ketiga, waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Baik di Kisah Rasul maupun di Lukas. Di Kisah Rasul 1 ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Orang-orang kayak Tuhan, pada masa ini dong pemulihan, pada masa ini dong Israel merdeka, Tuhan jadi raja gitu ya. Daun-daun palem di lambai-lambai mau menyambut Tuhan Yesus sebagai raja fisik. Tuhan bilang apa? Aku gak perlu tahu waktu dan masa dan waktu. Itu Bapa sendiri yang menetapkan. Di Lukas, Tuhan Yesus katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ada waktu Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan bilang, pergi, beritakan Injil. Ada waktu di mana Tuhan bilang, tinggal dulu di sini. Semua ada waktu Tuhan. Kita harus punya kepekaan roh untuk bisa menangkap apa yang Tuhan bilang. Waktu Tuhan sekarang Tuhan mau bergerak, Tuhan mau diam, kita harus bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Di Kisah 1 ayat 7 dia berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita harus tekun menunggu waktu Tuhan. Ada untuk dalam segala sesuatu ada masanya. Ini di dalam pengkhotbah yang terkenal sekali ya, segala sesuatu ada masanya. Sering dipakai untuk jadian segala sesuatu ada masanya, tapi yang fokus sebetulnya kekekalannya ya, bukan jadian-jadiannya. Abraham berapa lama dia menunggu dari dia dipanggil oleh Tuhan, kau akan menjadi keturunan, kau akan jadi bangsa yang besar, sampai Ishak lahir. Berapa lama? 25 tahun. 25 tahun Abraham menunggu. Dari dia terima janji sampai Ishak lahir. Yusuf berapa lama dia menunggu? 13 tahun. Dari dia bermimpi saudara-saudaranya akan menyembah dia, baru mimpi, sampai dia betul-betul menjadi wakil Firaun dan saudara-saudaranya betul datang menyembah dia. Yusuf menunggu 13 tahun dan melalui perjalanan yang sungguh tidak mudah. Tidak mudah jadi budak, penjara, bawah tanah, nggak mudah. Tapi dia melewati itu bersama dengan Tuhan. Musa lebih lagi. 3 kali 40 tahun. 40 tahun pertama sebagai anak angkat putri Firaun. 40 tahun kedua dia melarikan diri di Midian.
40 tahun ketiga dia membawa bangsa Israel berputar-putar, bangsa Iya. Israel yang tegar tengkuk itu, penuh kesabaran, Musa dibentuk selama 3 kali 40 tahun. Itu waktu Tuhan. Daud, berapa lama dia menunggu? Dari dia diurapi oleh Samuel sampai dia betul-betul jadi raja. Dia kan melewati masa yang sungguh tidak mudah, dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Berapa lama dia menunggu? 15 tahun. Waktu Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya taat saja. Kapan Tuhan Yesus datang? Hanya Bapa yang tahu. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jangan lupa tadi Petrus katakan 1 hari sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan. Dan sebaliknya, waktu Tuhan hanya Tuhan yang tahu. Di Lukas, Yesus katakan, Aku akan mengirim kepadamu yang menjadikan Bapamu, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini supaya kamu diperlengkapi. Ada saatnya kita harus, Tuhan bilang, tinggal dulu, duduk tenang dulu, baca, renungkan firman dulu, tangkap dulu apa yang Tuhan mau berikan. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, pergi. Di Lukas 9 lebih awal lagi, dia memanggil ke-12 murid, dia berikan tenaga dan kuasa, dia mengutus mereka. Ada saatnya Tuhan bilang, diam dulu. Ada saatnya Tuhan bilang, pergi. Itu semua waktu Tuhan. Bapak Rohani sekian tahun yang lalu mengajarkan ada Kronos, ada Kairos. Waktu Tuhan adalah Kairos. Berbicara tentang periode, kalau kesempatan. Kalau kesempatan itu kita tidak pakai, akan lewat. Efesus 5 ayat 16 juga pernah saya sharingkan ini. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pergunakan. Amin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya undang Celna IPD 48 ya. Iya, Celna mau menceritakan mau menceritakan bagaimana dia juga pernah bergumul dengan waktu Tuhan. Baik, selamat pagi semua. Sebentar. Saya, nah, Halo. biar muncul di TV. Halo. Oke, ini Halo. sangat gugup ya karena ini sudah sangat lama Ena tidak sharing lagi di tempat ini. Dan sebelumnya Ena mau kilas balik terlebih dahulu mengenai kisah Ena saat zaman koas, terkhususnya di 3 stase terakhir, yaitu stase IKM. Mana kalau KKBN tahu, dari koas tahu, IKM itu adalah salah satu stase yang paling kilat, dan di situ Ena diuji untuk menaruh kepercayaan Ena kepada Tuhan. Karena di IKM itu kita ada 25 orang, satu kelompok tuh 4 orang, dan di situ Ena betul-betul meng-all-outkan semua usaha Ena untuk lulus di stase itu. Dan Ena membackup semua teman-teman yang hanya numpang lewat untuk lulus stase itu. Dan kurangnya ini saat itu adalah Ena hanya berdoa tapi tidak minta Tuhan untuk berjalan di depan Ena. Jadi selama stase tersebut 10 minggu itu, 5 minggu pertama di kampus buat penelitian selama 1 bulan, kemudian di 5 minggu kemudian penelitian juga untuk pribadi. Dan Bapak Ibu tahu kalau buat skripsi kan biasanya membutuhkan 2-3 bulan selesai, tapi ini hanya membutuhkan satu bulan saja untuk maju skripsi, maju penelitian. Dan Ena mendapatkan penguji yang bisa dibilang killer, dan akhirnya pada saat mendapatkan hasilnya Ena sudah tidak lulus dan cukup mengecewakan karena Ena sudah sangat effort sekali untuk lulus stase ini, tapi Tuhan bilang sudah Ena tinggal dulu di sini. Dan itu cukup mengecewakan sampai Ena pun marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa Ena harus tidak lulus? Karena ini adalah kesempatan terakhir Ena untuk mengikuti ujian UKM PPD di bulan Agustus nanti. Dan Ena betul-betul merasa Tuhan tidak adil. Kenapa teman-teman Ena yang hanya numpang lewat saja tuh mereka lulus tapi Ena tidak? Dan Ena merasa kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Ena seperti orang bodoh di situ? Dan Ena bisa dibilang Ena 3 hari itu mengunci diri Ena untuk tidak mengobrol dengan orang tua ataupun tidak berdoa. Itu betul-betul di mana fase terbawahnya Ena. Kemudian setelah itu Ena mulai kembali mengikuti koas seperti biasa. Itu kan Ena lanjut ke koas di THT, di FMC. Ena harus mengikuti koas seperti biasa. Dan lama-kelamaan Ena terbiasa lagi untuk
bisa bangun komunikasi dengan orang tua ataupun kembali berdoa kepada Tuhan. Dan untuk ujian remedial, dokter itu di 1 minggu sebelum pengumpulan hasil untuk mengikuti ujian UKM PPD. Dan di situ Ena betul-betul merasa takut, merasa aduh kenapa hari mesti kembali remedial, ketemu dokter yang ini lagi, bagaimana ini, saya harus belajar apa lagi, mesti persiapan apa lagi. Dan setelah itu ada 1 kali Ena 2 kali kalau tidak salah Ena ikut komsel bersama dokter dan juga mungkin ada KKBN juga dan ada Dekoas. Dan di situ H-1 sebelum Ena mengikuti ujian remedial. Di situ ada, Ena masih ingat sampai sekarang karena ini sangat berkesan. Ada firman Tuhan yang berbunyi di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14, di mana berbunyi Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi Ena sangat memegang sekali firman ini. Dan pada hari besoknya Ena ujian itu mendapatkan penguji yang ya bisa dibilang killer lagi. Tapi Ena merasa oh sudah, kemarin Ena sudah berdoa, Ena sudah yakin dengan firman ini, Ena sudah menggumulinya. Ena yakin Ena bisa untuk mengikuti ujian ini. Dan sebelum Ena masuk ke ruangan ujian juga Ena ada sempat baca dari Yeremia 17 ayat 7. Ini ayat yang sering Ena pakai, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan puji Tuhan, walaupun Ena ditempa dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa susahnya, tapi Ena sangat bersyukur Ena bisa menjawabnya. Dan pada akhirnya berdasarkan hasilnya keluar, Ena dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi dari teman-teman yang lainnya. Dan puji Tuhan, itu adalah pengalaman yang begitu Ena terkesan sampai sekarang. Dan kesimpulan yang bisa ambil, waktu Tuhan itu ada ya dan amin. Jadi kita bisa bilang Tuhan minta Tuhan selalu ini. Amin, kalau bahasa aku keluar tiba-tiba Tuhan selalu begini, selalu begitu. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, terima kasih sudah bisa saja. Nanti kita akan sering sekali untuk membangun diri komunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Terima kasih. Tuhan. Ya. Kalau kita Tuhan mau melatih Ena untuk bisa mengatakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat sesi pertama itu kemarin. Walaupun saya tahu, saya percaya Allah bisa menolong. Tapi kalaupun Allah tidak menolong, dia tetap Allah saya. Saya tidak akan ngambek sama Allah saya. Saya akan tetap terima karena Dia yang punya waktu, Dia yang punya kehendak, Dia yang punya otoritas dalam hidup saya. Oke, kita akan lanjut. Tadi pertama Jesus is coming, kedua agenda kerajaan, ketiga waktu Tuhan, keempat saksi Tuhan. Di Lukas 24 ayat yang paling pertama kita baca tadi, kamu adalah saksi dari semua ini. Saksi, saya buka kamus. Saksi itu apa? Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Jadi dia benar-benar mengalami, itu namanya saksi. Bukan cuma baca di YouTube, nonton di YouTube atau baca di grup-grup, tapi mengalami sendiri. Itu saksi Tuhan. Dalam Kisah Rasul yang tadi kita juga sudah baca, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Injil Yohanes juga mengucapkan kata saksi ini di Yohanes 15:27. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini kata Tuhan Yesus. Kenapa harus bersaksi? Karena kamu bersama-sama dengan aku. Kalau kita sebagai orang percaya mengaku bahwa kita berjalan bersama Tuhan, maka kita harus bersaksi. Saya mau kanan kiri, bersaksi ya. Bersaksi. Karena ruang bersaksi itu waktu saya masih mahasiswa, ada persekutuan doa di kampus. Selalu ada ruang kesaksian. Itu selalu menjadi ruang paling senyap. Selalu semuanya hitung-hitung ubin, hitung-hitung loteng. Jarang sekali ada yang saya mau bersaksi, jarang sekali. Beda dengan di gereja ini. Beda banget.
Kalau di gereja ini komsel semua berebut ngomong. Ya. Karena itu sudah terbiasa. Kalau di masa saya ikut persekutuan doa di kampus dulu, kesaksian paling sepi, paling hening. Harus bersaksi kalau kita mengaku kita bersama-sama dengan Tuhan. Apa sih yang disaksikan? Kalau kita mengalami Tuhan, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita pasti bisa menyaksikan Tuhan, pasti bisa. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Aduh, karib dengan Tuhan senang banget ya. Di Alkitab ada 2 tokoh yang ditulis hidup bergaul dengan Allah. Pertama Henok, kedua Nuh. Ditulis eksplisit begitu, hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Kalau bergaul pasti sangat mudah menceritakan. Pasti sangat mudah. Orang bergaul. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sharing tentang hidup bersaksi, lalu seorang koas saya suruh maju dan saya tanya, kalau orang tanya, Dokter Susan seperti apa sih pribadinya? Kamu jawabnya gampang apa sulit? Dia langsung bilang gampang. Kenapa? Karena saya tiap hari berjalan dengan dokter. Dia sejauh begitu. Itu nggak direkayasa, betul-betul saya panggil dadakan. Betul saya panggil dadakan. Jadi kalau kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita bergaul dengan firman tiap hari, pasti sangat mudah bagi kita untuk bersaksi. Pasti sangat mudah untuk bersaksi. Saya ini sudah 9 tahun yang lalu saya sharing tentang hidup bersaksi yang kemarin. Dan saya mau undang PDM Sarah, boleh? Ini dadaan, saya belum bilang. Ini dadaan. Kaget kan? Kalau kelas-kelas sudah dipersiapkan. Kalau ini dadaan. Bu Sarah, kalau orang tanya, ceritakan dong tentang Bapak Mika. Gampang nggak jawabnya? Makanan kesukaannya apa, tahu kan? Tahu. Hobinya apa saja tahu? Kalau orang tanya, kalau dia marah dia meledak-ledak atau dia malah diem nggak mau ngomong, tahu? Seperti apa dia kalau marah? Tahu. Semua tahu. Kenapa kok tahu banget? Kalau orang tanya tentang Pak Mika, kenapa kok gampang banget menjawabnya? Setiap hari dong, ngeliat. Tiap hari ketemu, tiap hari melihat. Bosan gak sih? Kalau kita tiap hari bergaul bersama dengan Tuhan, pasti gampang kita menyaksikan tentang Tuhan, pasti gampang kita menceritakan Tuhan itu seperti apa. Terima kasih Bu Sarah. Pasti gampang. Dan tadi kita sudah baca, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saya undang Dr. Ben. Dr. Ben ini ketika di IPD Koja belajar pelayanan. Mungkin calon pastor. Dan ternyata di tempat dia internship ternyata sangat apa yang ya, cerita aja deh, saya cerita lagi. Saya tutup dulu biar muncul di TV. Oke, silakan Dr. Ben. Shalom. Ya, Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, kurang kencang nih shalomnya kayaknya. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Mungkin sudah ada 2 tahun kita nggak bertemu bertatap muka. Namun kalau online ya Dok ya, izin. Terima kasih atas kesempatan juga kepada Bapak Rohani, ada Pastor Jerry, ada Dr. Susan yang waktu saya kerja juga saya kadang komsel. Aduh ini nggak komsel nih, jam berapa ini? Kalau di waktu Manado, orang itu jam 9, jam 10 tuh, semua tidur tuh orang. Bisa no, Pak Komsel dulu sedikit Dok. Mohon izin Pak Samanda keluar jadinya, karena sudah biasa di sana. Oke, Bapak dan Ibu yang terkasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau bersaksi bahwa memang luar biasa penyertaan Tuhan, mulai dari saya diperkenalkan, ibaratnya dulu masih takut-takut sama dokter.
Dulu itu saya duduk paling ujung, kayak siapa ya, murid Yesus yang suka paling ujung dia gitu. Nah terus dokter tarik nih, ayo ke depan. Kenapa harus ke depan dok? Kamu kan mau mengenal Tuhan. Nah dari situ saya langsung tahu, wah kalau saya memang harus ke depan, berarti saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah puji Tuhan sekali. Nah saya dilatih pertama itu memang kayak adik-adik ya, kayak Kevin, satu lagi Felix, Cena gitu ya. Awalnya mungkin stase IPD Koja itu rasanya kayak berat gitu ya, karena kan harus berkata-kata gitu ya. Nah selalu saya berdoa itu setiap malam, Tuhan taruh lidahmu ke dalam saya supaya saya bisa berkata-kata. Taunya Tuhan suruh saya nyanyi. Terima kasih juga ya Papi ya, udah kasih kesempatan buat singer. Tante Mary dulu yang olah vokal saya. Nyanyi itu tiga jari harus masuk mulut. Saya kan begitu pertama-tama, karena malu kita pakai suara disae. Kalau orang Manado bilang disae itu jelek. Dan lama-lama jadi terbiasa. Itu karena puji Tuhan, karena saya diperkenalkan di rumah Tuhan ini. Kalau mungkin saya IPD lain dok, mungkin saya nggak bisa sampai pada izin dok, boleh foto tadi dok. Dapat poinnya di situ. Nah, saya tidak bisa di sini. Saya tidak bisa di sini. Dan di Manado sana, saya itu salah satunya koasnya Dr. Susan dan juga dari Alma Mater Ukrida. Di lainnya teman-teman saya yang saya bina-bina ini dari Unsan semua. Jadi orang memang dominasinya kayak gaming ya Pak ya. Jadi mereka nggak bisa untuk melakukan sharing. Dan puji Tuhan sekali, setiap firman yang ada di rumah Tuhan ini membawa kehidupan. Jadi kayak tadi dokter bilang exhale dan inhale itu selaras. Nah, ketika saya berdoa dan dengan firman itu saya dengan Tuhan seakan-akan kayak ada dialog di situ. Nah, puji Tuhan, dan Tuhan juga saya nggak minta-minta saya bisa ada di sini lagi kembali, itu karena kesempatan Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena saya juga bingung saya bisa berkata-kata, dan ini maksudnya bukan teman-teman kita yang ada di gereja Tuhan ini. Kalau misalnya mungkin saya sharing buat Talita mungkin udah biasa karena di komsel, atau mungkin sama Pastor Susan atau Pastor Felix gitu kan, udah biasa. Tapi ini saya nggak kenal nih, saya baru kenal seumur hidup saya menginjakan Manado di sana. Saya nggak kenal, dan itu luar biasa sekali. Karena setiap hari saya lihat juga Dr. Susan rajin memberikan setiap firman Tuhan setiap pagi, renungan, dan itu nggak pernah jemu-jemu atau bosan. Misalnya, capek cuti dulu deh, katanya nggak pernah Dr. Susan capek. Dan Pastor Jerry juga selalu ada di komsel yang bersama-sama kita memberikan arahan gitu. Dan itu saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena atas dia saya bisa punya hari-hari bertumbuh dalam iman. Puji Tuhan, berikan aplaus pada Tuhan. Ini sering men-sharingkan ke saya bagaimana dia di internship tetap pelayanan pasien ya, tetap pelayanan pasien. Pelayanan pasien bagi sebagian besar kelas tidak mudah karena bicara tidak lancar. Tapi tadi katanya Dr. Ben mengatakan tiba-tiba lancar ya. Tiba-tiba lancar. Tiba-tiba lancar. Pasang Manado juga tiba-tiba lancar. Itu perutusan Roh Kudus. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan lanjut. Tadi pertama, Jesus is coming. Kedua, agenda kerajaan. Ketiga, waktu Tuhan. Keempat, saksi Tuhan. Kelima, diperlengkapi. Di Matius 28, ini bukan bagian yang tadi kita baca full ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa, seluruh sejagat raya surga dan bumi. Tuhan yang maha kuasa di situ. Nah, di Kisah 1 ayat 8, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, tapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kuasa yang dia miliki itu diberikan kepada murid-muridnya kalau Roh Kudus turun ke
menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan menyuruh kita menjadi saksi itu tidak semerta-merta tiba-tiba disuruh, tapi Tuhan memberikan kuasa. Iya. Kuasa. Saya sehari-hari bekerja di rumah sakit, ada Kelvin dan teman-temannya ikut saya. Mereka koas, bukan dokter. Mereka sebetulnya tidak punya hak untuk datang ke pasien, periksa pasien, kasih obat, enggak. Tapi saat mereka ikut saya bisa kasih ke mereka wewenang. Saya bisa kasih ke mereka kuasa. Kamu ke pasien itu bilang ini itu, dan itu semuanya dari saya, gitu ya, dari saya. Di ruang tindakan, pasien mau, saya pernah kasih video fungsi asita saya yang perut hamil kembar 3 ditusuk keluar lalu dia kempes. Itu tindakan itu mereka sebetulnya nggak boleh kerjakan karena mereka dokter aja belum. Tapi saya memberi wewenang, memberi kuasa. Kamu dan saya di situ. Saya di situ, saya mengamati dan mengawasi mereka bekerja supaya aman. Namanya anak baru belajar. Saya di situ melihat. Begitu juga kalau kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi saksi. Tuhan ada di dalam kita kok. Dia di dalam kita, dia yang bekerja kok. Kita diperlengkapi. Kita nggak dilepaskan begitu aja seperti domba di tengah-tengah serigala. Habis. Tapi gembalanya ikut kok. Makanya ketika murid-murid pulang yang 70 itu kan dilepaskan sebagai domba ke tengah-tengah serigala. Waktu pulang nggak ada yang diterkam serigala, semuanya pulang dengan gembira karena gembalanya menyertai. Yes. Kita diperlengkapi dengan apa? Seluruh perlengkapan senjata Allah. Di Efesus dikatakan, kenakanlah Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Rohani mengajarkan saya iblis itu sebetulnya udah nggak punya senjata, karena sudah dilucuti kan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang. Tapi iblis itu masih punya model apa? Tipu. Dia luar biasa tukang tipu. Dan manusia-manusia yang mau diperdaya oleh tipu muslihat iblis tertipu. Sepertiga malaikat pun tertipu. Sepertiga malaikat ikut iblis. Manusia lebih banyak yang tertipu apa lebih banyak yang sadar dan ikut Tuhan? Kelihatannya lebih banyak yang tertipu ya. Kalau kita lihat orang jalan yang lebar itu orangnya lebih banyak, jalan yang sempit itu orangnya sedikit. Karena tipunya iblis itu luar biasa. Maka kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapannya? Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, gunakan perisai iman, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, firman Allah. Itu semua perlengkapan senjata Allah sudah disediakan bagi kita. Tapi apakah semua orang Kristen menggunakan? Enggak, ternyata ada yang tidak tahu kalau ada perlengkapan senjata Allah. Enggak tahu karena nggak diajarin, karena nggak pernah ikut pemuritan di gereja. Ada yang tahu tapi memang nggak mau pakai. Saya tahu tapi saya nggak mau melakukan itu, nggak mau sangkal diri, nggak mau pikul sendiri. Ada yang mau tapi belum bisa. Kenapa belum bisa? Tadi setiap pagi hari Minggu, setiap hari Minggu pagi tadi juga sih ada inspirasi Bapak Rohani, Father Message. Ini saya sangat suka nih. Tidak semua orang Kristen dapat mengenakan perlengkapan senjata Allah. Hanya orang yang mau dan sudah dibentuk, dibangun dalam pola Allah saja yang bisa mengenakannya. Kalau kita masih bayi rohani, jangan coba-coba pakai perlengkapan senjata, kita melukai diri sendiri nanti. Makanya kita nggak boleh berhenti di bayi rohani. Bayi rohani itu seperti yang tadi Kena cerita waktu dia masih di dalam pembentukan Tuhan, mengalami ini langsung marah sama Tuhan, ngambek sama Tuhan. Itu bayi rohani. Kita tidak boleh berhenti di bayi rohani. Harus bertumbuh dalam kasih karunia, dewasa rohani. Dewasa rohani baru bisa pegang senjata, baru bisa mengalahkan iblis. Nggak bisa kita berperang kalau masih anak-anak. Nggak ada anak-anak yang berperang, nggak ada. Anak-anak sih cuman sebenarnya ya
cuma ngerepot-ngerepotin aja. Tapi lucu sih lucu. Tapi kalau begitu terus ngerepotin lama-lama. Keenam, bersukacita. Lukas 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang baru terjadi apa? Yang baru terjadi perpisahan kan? Secara fisik, sejak Yesus naik ke surga, secara fisik mereka tidak pernah lagi bertemu dengan Tuhan. Harusnya yang terjadi apa? Sedih ya. Saya semua orang sih pasti mengalami kehilangan orang tua. Saya sudah kehilangan ibu saya sudah tahun 96 dan saya kehilangan bapak saya tahun 2012. Dan rasanya kehilangan orang tua kan memang sangat-sangat sedih. Kita bagaimana bisa bersukacita? Pasti kita nangis. Tapi ketika murid-murid ditinggal oleh Yesus naik ke surga, mereka sangat bersukacita loh. Sangat bersukacita. Kok bisa? Kok bisa sangat bersukacita? Padahal kan peristiwanya peristiwa sedih. Tadi kita sudah bicara hidup yang mulia, yang hilang tapi kita bisa dapat saat kita merenungkan Ascension Day. Hidup yang mulia kembali kita dapatkan. Posisi yang mulia kembali kita dapatkan. Sekarang kita bicara sudut pandang. Kenapa mereka bisa bersukacita padahal mereka sedang dalam posisi kehilangan? Karena sudut pandang mereka sudah diubahkan. Sudut pandang sudah diubahkan. Ketika kita memakai sudut pandang kita sendiri, ini dua orang, yang satu di sana, yang satu di sono. Ini dari gambarnya dari Pastor Rio, dari Bapak Rohani juga. Sampai kapan juga mereka nggak akan bisa satu sepakat. Yang satu bilang ini 9, yang satu bilang ini 6. Kenapa? Karena posisi berbeda, sudut pandang berbeda. Selama kita beda sudut pandang dengan Tuhan, selama kita beda posisi dengan Tuhan, kita nggak akan bisa paham Tuhan mau apa, Tuhan nyuruh apa, nggak akan bisa paham. Kita harus diperbaiki dulu posisinya. Tadi kan saya kasih gambar mencari posisi, cari sinyal, harus diperbaiki dulu posisinya dengan inhale exhale. Baru kita punya sudut pandang yang benar, baru kita bisa bersukacita senantiasa, new perspective. Baru kita bisa melakukan firman dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali aku katakan bersukacita. Ini Paulus nulis ini dia lagi apa? Lagi senang-senang, lagi makan lagi makan babi rica, enggak ya? Dia lagi di penjara. Kenapa keluar itu ya? Dia lagi di penjara, tapi dia bisa bilang bersukacita senantiasa. Dia bilang kepada jemaat Roma, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa. Ini buat Ena kalau ingat masa nggak lulus IKM, yang dikuningin, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Lulus atau nggak lulus, tidak memisahkan kita dari kasih. Sakit atau sembuh, tidak memisahkan kita. Ditinggal oleh orang terkasih, tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saya pernah cerita tentang 4 kepribadian ya. Ada orang yang melankolik, ada orang yang sanguin, ada yang koleris, ada yang pragmatis. Saya kira semua kita tahu ini. Saya melankolik banget. Murid saya pernah bilang, dokter ini 70% atau mungkin lebih melankolik. Jadi orang yang melankolik itu kan gampang nangis, gampang sedih. Kalau bikin puisi, puisinya bisa, sangat mengiris-iris hati. Dan orang melankolik merasa dalam kesedihan itu ada keindahan. Luar biasa. Saya melankolik di sini sama satu buku dengan saya. Ini sebelum saya di reposisi di sini. Banyak sedih, banyak menyesal. Sekarang hidup saya berubah. Saya nggak pernah lagi nangis-nangis. Dulu waktu saya baru-baru jemaat di sini, masih baru, jadi masih bayi rohani. Kalau saya ada apa-apa dikit-dikit curhat ke Bapak Rohani. Terus Bapak Rohani bilang gini, jangan curhat sama pendetamu. Saya bilang, lalu sama siapa saya curhat? Sama Tuhan. Dia juga ternyata. Sejak itu saya nggak pernah lagi curhat sama beliau. Saya curhat sama Tuhan saya. Karena kalau curhat sama Tuhan kita, dia kasih jalan keluar. Kalau Bapak Rohani itu cuman dengar.
coming, kedua agenda kerajaan, ketiga waktu Tuhan, keempat saksi Tuhan, kelima diperlengkapi, keenam bersukacita, ketujuh memuliakan Allah. Kita dari Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu 52, mereka sujud menyembah kepadanya dan mereka pulang dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Ini sebetulnya tujuan terbesar Allah untuk kita, memuliakan Allah. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun bekerja, kalau kita baca di 4 Injil, setiap dia melakukan mujizat, dia melakukan perkara-perkara besar, hasilnya adalah Allah dimuliakan. Ini ketika orang lumpuh disembuhkan, orang banyak melihat hal itu lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ini ketika Yesus berjalan di atas air, dan orang-orang yang berada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah, di Matius 14. Dan ini ketika di Matius 15, ketika orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka memuliakan Allah Israel. Semua yang Tuhan Yesus lakukan, sasarannya bukan untuk dia dipuji, tapi Allah yang dimuliakan, Allah yang dimuliakan. Begitu juga ketika orang Samaria, perempuan Samaria datang dan menyaksikan ke kampungnya, bukankah itu Mesias? Mereka semua datang dan mereka percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang telah bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, dan mereka memuliakan Allah. Tujuan akhir adalah Allah dimuliakan. Kingdom Blueprint ini sudah sering Bapak Rohani tayangkan, saya juga beberapa kali tayangkan dalam channel saya. Bagian paling ujung terakhir sekali, tujuan terakhir sekali adalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Dan kita semua, saya rasa hafal Roma 11 ayat 36 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Sama-sama kita ucapkan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan akhir Allah dimuliakan. Amin. Jadi 5 kemuliaan yang hilang Tuhan kembalikan, kita dapatkan ketika kita merenungkan Ascension Day ini, kenaikan Yesus ke surga ini. Hidup yang mulia kita dapatkan kembali, posisi yang mulia kita dapatkan kembali, sudut pandang yang mulia kita dapatkan kembali, tujuan yang mulia kita dapatkan kembali. Nomor 4 yang belum disinggung, warisan yang mulia, jangan takut. Warisan yang mulia, Tuhan katakan di Yohanes 14 ayat 23, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Luar biasa. Sudah disediakan tempat bagi kita di surga. Di dunia saja, saya punya 2 anak yang sangat saya sayangi. Saya pernah bilang ke mereka, anak-anak, kalian nggak perlu takut nanti kalau kalian sudah mama tinggal, karena mama sudah menyediakan buat kalian talita ini, Arya ini, nggak usah khawatir. Itu dunia. Banyak orang tua kan sudah menyediakan buat anaknya. Itu fana, itu dunia. Tapi dijanjikan sudah disiapkan, itu sudah disiapkan. Kalian nggak usah khawatir. Itu kan sudah menghibur banget ya, sudah menghibur banget. Apalagi ini kekal, warisan yang kekal, rumah Bapa di surga tersedia bagi kita. Maka kita memiliki seluruh kemuliaan yang hilang dalam kita merenungkan kenaikan Yesus kali ini. Hidup yang mulia, posisi yang mulia, sudut pandang yang mulia, warisan yang mulia, tujuan yang mulia, Tuhan pulihkan. Tadi kita sudah membahas pertama, Jesus is coming. Kita harus katakan I am apa? Ready. Dalam agenda kerajaan Allah, kita harus ikut terlibat dalam pemulihan yang Allah mau. Waktu Tuhan, kita harus katakan, saya nggak mau jadi bayi rohani. Apapun yang Tuhan rencanakan, saya akan tetap memuji Dia sebagai yang punya otoritas dalam hidup kita. Saksi Tuhan, kita mau katakan, saya bersama-sama dengan Allah, maka saya mudah untuk menceritakan tentang Allah. Karena saya bersama-sama dengan Allah tiap hari. Dan kita diperlengkapi, pastikan kita dewasa rohani sehingga bisa memakai selengkap senjata Allah.
dan bersukacita senantiasa. Seperti Paulus, walaupun di penjara dia bisa bilang bersukacita senantiasa. Dan hidup kita memuliakan Allah. Saya undang pastor kesayangan, Brother Ben, silakan maju ke depan. Kita mau katakan bahwa kita terima firman ini dan kita mau hidup kita menggenapi firman ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang telah memberikan kita hidup yang sorga. Kalau kita mau menjadi saksi, kita harus hidup menggenapi firman. Dr. Ben akan menyanyi satu kali menyanyikan, kita nyanyi chorusnya aja, silakan. Baik. Mungkin kita boleh diundang berdiri ya Dok ya, supaya boleh Semua kita sama-sama menyanyi berapa? mengagungkan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai dia. Kalau kita menggenapi firman, mujizatnya mengikuti perjalanan Allah di dalam kita. Allah bekerja di dalam kita, itu akan memberikan bersama. Pastikan ini hidup kita menggenapi firman. Kita nyanyikan bersama-sama. Pastikan ini kita cuma lagu yang kita nyanyikan, tapi hidup kita benar-benar menggenapi firman. Amin, amin, amin. Katakan amin. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Amin. Bapak di surga, kami mau menggenapi firman. Kami sudah terima firman bahwa kami siap menyambut kedatangan Yesus. Kami siap untuk ikut terlibat dalam pemulihan yang Tuhan inginkan dalam agenda kerajaan. Kami siap ikut bergerak bersama Tuhan dalam waktu Tuhan. Kami siap menjadi saksi Tuhan karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Tiap-tiap hari bersama-sama dengan Tuhan, kami siap menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami diperlengkapi, kami mau bertumbuh terus dewasa rohani agar kami bisa mengenakan selengkap senjata Allah. Dan kami mau terus bersukacita. Apapun yang terjadi, kami tetap punya sukacita ilahi. Dan hidup kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami mau pada akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih firman-Mu, meteraikan dalam hati kami dan tolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin.